Baik, sebelum kita memulai pelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh Heni. Silakan Heni. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita satukan hati, kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, baiklah. Di sini materi kita adalah sistem pernapasan manusia. Oke, sistem pernapasan adalah bagian penting dari tubuh manusia. Sistem ini bertanggung jawab untuk mengambil oksigen dari udara yang kita hirup dan mengeluarkan karbon dioksida yang merupakan produk sisa metabolisme tubuh. Selanjutnya, di sini ada alat pernapasan. Yang pertama hidung. Hidung adalah pintu masuk udara ke dalam sistem pernapasan. Hidung juga berfungsi untuk menghangatkan, melembabkan, dan menyaring udara. Yang kedua itu ada tenggorokan. Tenggorokan atau faring adalah saluran yang menghubungkan hidung dan mulut dengan trakea dan kerongkongan. Yang ketiga itu ada trakea atau batang tenggorokan, adalah saluran utama udara menuju paru-paru. Trakea dilapisi oleh selaput lendir yang mengeluarkan lendir untuk menjerat artikulasi. Dan yang keempat itu ada paru-paru. Paru-paru merupakan organ utama pernapasan. Di dalam paru-paru terdapat alveoli, kantung kecil tempat pertukaran gas terjadi. Oke, di sini Ibu mau bertanya. Kan di hidung itu kan ada bulu-bulu halus ya kan? Benar tidak? Benar, Bu. Nah, Ibu ingin tanya, bulu-bulu halus itu disebut dengan apa dan apa fungsinya? Ada yang bisa menjawab? Fungsinya, Bu? Iya, fungsinya. Fungsinya itu, Bu, yang saya ketahui sebagai penyaring debu-debu yang kita hirup untuk masuk ke dalam rongga hidung kita, Bu. Ya, benar. Yang bilang lagi. Oke, selanjutnya di sini ada proses pernapasan. Udara yang pertama itu udara masuk melalui hidung, lalu melewati tenggorokan dan trakea. Yang kedua itu ada udara masuk ke dalam paru-paru, melalui bronkus dan bronkiolus menuju alveoli. Yang ketiga itu ada di alveoli, oksigen dari udara berdifusi ke dalam darah, sedangkan karbon dioksida dari darah berdifusi ke dalam alveoli. Dan yang keempat itu ada darah yang kaya oksigen mengalir ke seluruh tubuh, sedangkan karbon dioksida dilepaskan melalui proses pernapasan keluar. Nah, di sini Ibu ingin bertanya kembali. Apa itu bronkus dan bronkiolus? Ayo, ada yang bisa menjawab? Apa itu bronkus dan bronkiolus? Oke, silakan Grace. Maaf ya nak. Udah silakan Eci. Ya, Bu. Jadi, Bu, bronkus itu adalah cabang trakea seperti batang tenggorokan yang terbagi menjadi dua, satu untuk setiap paru-paru. Bronkus kemudian bercabang lagi menjadi bronkus sekundar. Kalau dia bronkiolus itu, Bu, cabang-cabang kecil dari bronkus yang menghubungkan bronkus dengan kantung udara. Oke, benar yang bilang Eci. Selanjutnya, siapa yang mau membacakan ini? Silakan. Ada yang mau membacakan? Oke, silakan Putri. Fungsi sistem pernapasan pertama adalah sistem pernapasan mengambil oksigen dari udara untuk digunakan oleh sel-sel tubuh dalam proses metabolisme, terus mengeluarkan karbon dioksida. Sistem pernapasan mengeluarkan karbon dioksida, produk sisa metabolisme tubuh melalui proses ekspirasi. Selanjutnya ada pengaturan pH darah. Sistem pernapasan membantu mengatur pH darah dengan mengatur kadar karbon dioksida dalam darah. Satu terhadap tekanan tubuh. Sistem pernapasan berperan sebagai garis tekanan tubuh dari bagian yang masuk melalui udara. Oke, selanjutnya di sini ada gangguan sistem pernapasan. Yang pertama itu ada asma. Asma adalah penyakit yang menyebabkan penyempitan saluran napas sehingga menyebabkan kesulitan bernapas. Yang kedua itu ada bronkitis. Bronkitis adalah peradangan pada bronkus menyebabkan batuk, sesak napas, dan dahak. Habis itu ada yang ketiga itu ada pneumonia. Pneumonia itu adalah infeksi paru-paru yang menyebabkan
Ada yang mau membacanya? Oke, silakan Emi. Cara menjaga kesehatan sistem pernapasan. Yang pertama, hindari merokok. Rokok mengandung zat berbahaya yang merusak paru-paru dan menyebabkan penyakit pernapasan. Yang kedua, olahraga secara teratur. Olahraga membantu memperkuat paru-paru dan meningkatkan kapasitas pernapasan. Yang ketiga, konsumsi makanan bergizi. Makan makanan bergizi membantu meningkatkan daya tahan tubuh dan mencegah infeksi pernapasan. Yang tiga, vaksinasi. Vaksinasi dapat melindungi tubuh dari penyakit pernapasan seperti flu dan pneumonia. Oke, di sini berarti kita sudah tahu bukan cara menjaga kesehatan sistem pernapasan. Yang pertama itu hindari merokok. Nah, laki-laki itu sering banget merokok ya, yang menyebabkan nanti sesak napas. Samuel harus kurangi merokok. Yang pertama olahraga secara teratur. Nah, kita setiap pagi harus olahraga pagi, lari pagi, supaya sistem pernapasan kita selalu sehat. Habis itu konsumsi makanan bergizi. Nah, konsumsi makanan bergizi maksudnya 4 sehat 5 sempurna. Nah, kita harus selalu konsumsi supaya tubuh kita sehat dan kuat. Dan vaksinasi, nah ini vaksinasi kita selalu dapat dari sejak kita kecil, bukan? Supaya badan kita kuat dan terhindar dari virus-virus. Selanjutnya di sini baiklah, materi kita sudah selesai di sini. Apakah ada yang mengerti atau ada yang belum mengerti? Sebelum kita makin belajar ini mau beri tugas. Ini tugasnya kelompok. Kelompok pertama itu Putri sama Chris sama Henny. Kelompok kedua ada Samuel sama Eci. Untuk kelompok pertama soalnya silakan ditulis. Jelaskan apa saja penyakit pernapasan yang menular. Jelaskan apa saja penyakit pernapasan yang menular. Apa saja? Oke, untuk kelompok kedua, apa saja tips menghindari penularan penyakit pernapasan? Oke, kasih sama 3 menit. Ada yang sulit, Eci? Bu, ini dia tipsnya yang umum ya? Iya, yang umum saja. Yang sering kita dengar. Apa kelompok 1 ada yang kesulitan? Tidak, Bu. Oke. Oke, kelompok 1 sudah? Bisa? Oke, silakan dibaca. Beberapa penyakit pernapasan yang menular antara lain yang pertama itu ada tuberkulosis atau TBC, penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri yang dapat menyerang paru-paru dan menyebar melalui udara ketika seseorang yang berinfeksi paru atau pusing. Yang kedua ada pneumonia, infeksi pada paru-paru yang disebabkan oleh bakteri, virus atau jamur. Yang ketiga ada flu, penyakit pernapasan yang disebabkan oleh virus influenza. Yang keempat ada COVID-19, penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Yang kelima ada bronkitis akut, infeksi pada saluran bronkus yang sering disebabkan oleh virus seperti virus flu dan dapat menyebar melalui udara atau paru. Oke, benar dari kelompok 1. Silakan tepuk tangannya. Selanjutnya kelompok 2. Berikut beberapa tips untuk menghindari penularan penyakit pernapasan. Yang pertama itu kita harus cuci tangan, seperti menggunakan sabun dan air mengalir selama 20 detik. Baru menggunakan masker medis atau masker kain yang bersih dapat mengurangi penyebaran kuman. Lalu yang ketiga, hindari kerumunan. Jauhi kerumunan orang, terutama di tempat umum. Yang keempat, tutup mulut dan hidung saat batuk atau bersin. Tutup mulut dan hidung dengan tisu atau lengan. Yang kelima, jaga jarak minimal 1 meter dari orang lain. Oke, benar. Silakan tepuk tangannya. Oke, apakah anak-anak sudah mengerti? Sudah.
Dengan menjaga kesehatan sistem pernapasan, kita dapat meningkatkan kualitas hidup dan mencegah penyakit. Perhatikan kebersihan diri dan lingkungan, serta ikuti anjuran kesehatan untuk melindungi diri dari penyakit pernapasan. Oke, baiklah. Pertemuan kita telah berakhir pada hari ini. Kita akan bertemu minggu depan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita terlebih dahulu berdoa yang dipimpin oleh Putri. Oke.